Apa hukum dalam Islam seorang anak melawan orang tua sampai orang tua menangis? Kok bisa? Saya umur 40 tahun. Kami adik-beradik 2 orang, laki-laki dua-duanya. Saya 40, adik saya 36. Mak saya 70 tahun. Sampai hari ini kalau mak saya mengamuk, lintang pukang tunggang langgang kami lari. Takut kami. Makanya saya heran kok ada ibu-ibu anaknya berani. Berarti dari awal sudah salah setting. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau hendak membentuk buluh, bentuklah dari rebung. Kalau masih lunak lembut bisa dibentuk melingkar melengkung. Tapi kalau sudah keras menjadi bambu kuning, hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pocah. Ini dari awal salah. Gimana memperbaikinya? Entahlah, saya tak tahu lagi. Apa hukumnya seorang anak serakah dan tamak? Itu salah satu penyebabnya orang tua salah mendidik. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fitratul Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, membuatnya jadi Yahudi, yunassiranihi, membuatnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, membuatnya jadi Majusi. Saya dididik di tengah keluarga yang keras. Memang keras pendidikan. 4 tahun saya di Mesir, sekali haram pernah ditelepon. Sampai dipikir, jangan-jangan aku ini anak angkat. Setelah saya punya anak sekarang, sayang saya sama anak saya. Maka saya tanya emak saya, mak aku ni anak angkat apa anak kandung? Anak kandung. Kenapa tak pernah emak bilang selama aku di Mesir 4 tahun? Nak, emak rindu. Kalau ku bilang aku rindu, kau balik. Tak pernah dia. Rupanya adik-beradik kami tak banyak. Kalau 10 maklum, cuma berdua. Saya anak pertama, adik saya berdua. Sampai akhirnya waktu sudah saya mau pulang S2, saya dapat beasiswa 3 tahun lagi untuk program S3 doktor. Mak, aku dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. 3 tahun lagi tunggu balik aku doktor. 3 tahun lagi, izinkan aku 3 tahun lagi. Apa kata mak saya? Tak ada gunanya kau doktor kalau aku almarhum. Itu maka saya tak doktor, maka saya balik. Bagaimana cara agar solat kita khusyuk? Apakah solat seorang sah apabila lupa bacaan dan jumlah rakaatnya? 2 pertanyaan ini sebenarnya. 5 langkah khusyuk menurut Syekh Ali Tantawi. Pertama, dari mulai berwudu hati sudah. Ketika air membasuh tangan, keluar dosa dari celah tangan. Ketika air masuk ke mulut, ke hidung, keluar dosa dari mulut, lidah, hidung. Ketika air membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Makanya tak boleh sambil wuduk, sambil ngobrol, sambil ngomong. Itulah lada kecek batang. Jangan, tapi nah, sama. Yang kedua, sambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ada kawan ngajak ngobrol, gimana kabar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, dari tempat berwudu, dari tangga bawah naik ke atas dilarang. Keretak. Namanya tasbih. Tasbih menjalin jari. Jangan, Nabi marah. Kenapa? Hatimu rusak. Tasbih boleh, tasbih tak boleh. Di tangga, subhanallah. Gimana kabar saya, Pak? Subhanallah, subhanallah. 4. Usahakan paham. Saya tak nyuruh ngapal perkata. Tak masanya kita ngapal perkata. Banyak kerja lain. Paling tidak paham secara umum. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Paham secara umum. Paham mak apa bacaan salat tadi? Paham? Terjemahkan mak, inna salati. Aku paham tapi menceritakannya payah. 5. Connect antara mulut dengan hati. Mulut mengucap, hati connect. Ni mulut, ni hati. Agak-agak lupa, agak-agak lalai, balikkan balik. Agak-agak lari, larikan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
macam meniti pematang di tengah sawah licin, jatuh naik, jatuh naik. Jangan dua jatuh masuk kolam, tempat belum nanggung-nanggung ikan. Mana? Dah, gitulah lebih kurang. Pak Ustadz, kalau orang lupa bacaan solatnya, apakah batal solatnya? Tidak. Kalau lupa jumlah rakaat, apakah batal? Tidak. Mana dalilnya? Nabi pernah solat zuhur 2 rakaat. Buka kitab Sahih Bukhari Muslim. Dalam Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Selesai solat zuhur 2 rakaat, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu?" "Kenapa? Kok zuhur 2 rakaat? 2 tadi?" "Iya." Nabi tambah 2 rakaat lagi. Setelah itu sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduk, tak ada baca apa-apa, diam saja. Allahu Akbar, subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ingatnya setelah salam tu sujud sahwi. Makalah ni. Tak apa-apa, kita jarang-jarang berjumpa. Saya pernah baca hadis yang berbunyi, tali iman yang paling tinggi adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apakah ini artinya kita boleh membenci seseorang karena Allah? Misalnya karena dia melanggar hukum Allah. Benci bukan karena orangnya, benci karena perbuatannya. Abu Sufyan jahat. Apa jahatnya Abu Sufyan? Dibawanya 1.500 orang untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi kalah, dibawanya kuda hitam menyepak-nyepak batu. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Jahat Abu Sufyan. Tapi ketika dia masuk Islam tahun 8, Nabi bawa 10.000 pasukan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tak diganggu. Begitu Nabi berubah hatinya. Benci bukan kepada Abu Sufyannya, pada perbuatannya. Mas bro, aku benci pada perbuatanmu karena kau sabu-sabu pesta narkoba. Tapi kalau kau sudah tobat, kau adalah saudaraku. Mari kita ke masjid bersama. Akhirnya dia pun berhenti. Bukti bukan karena tobat, karena mati. Tapi katanya tak boleh memutus tali silaturahim, Pak Ustadz. Kita bukan memutus, tapi kita menjaga jarak. Kita tetap datang Idul Fitri, say hello, assalamualaikum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Perbuatan kita itu tak setuju dengan perbuatan dia. Karena dengan setujunya kita, itu membuat dia menjadi enjoy, nyaman. Ah, abangku tak marah kok. Ah, emakku tak setuju, diam aja kok. Saya pernah baca bahwa saat Wahsy dari Ethiopia yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib mengucap syahadat, dia mengaku dan menceritakan pada Rasulullah bagaimana dia membunuh Hamzah. Lalu Nabi mengatakan, aku tak akan melihat wajahmu hingga hari berbangkit. Dan hingga Rasulullah wafat, Wahsy tak pernah bertatap muka dengan Nabi. Apakah saya berdosa Ustadz jika saya memutus silaturahim dengan teman saya karena perbuatannya? Bunyi cakap Nabi bukan begitu. Begini bunyinya. Tahun ke-8 Nabi ke Makkah. Dibebaskannya Makkah, masuk Islam semua. Turun ayat, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Wahsy lari ke Taif. Mana Wahsy lari? 19 hari Nabi di Makkah. Setelah selesai Nabi balik ke Madinah. Wahsy pulang. Disangkanya Nabi memancung kepala orang. Dia tengok kawannya sehat. Muhammad mana? Muhammad sudah balik. Kalian tadi dia tidak diapa-apakannya. Ente aja yang ketakutan. Wahsy pun datang menjumpai Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masuk dia ke rumah Nabi. Nabi bertanya, hal anta Wahsy? Apakah engkau Wahsy? Ya. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah. Betul. Nabi memukul dada Wahsy. Tengok, Nabi tak benci. Jangan katakan Nabi pendendam.
Nabi memukul dada Wahsy, doa Nabi. Nanti kalau ada ustadz memegang, kalau saya misalnya di An-Nur, saya pegang dada ada jamaah laki-laki, sedang transfer apa ustadznya? Itu sunnah, karena Nabi ada pegang sama. Mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Dan memang Wahsy, masya Allah, dialah yang membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Itu Wahsy. Tanganku bergelimang dosa karena membunuh orang paling baik Hamzah, tapi pernah membunuh orang paling jahat Musailamah Al-Kadzab. Lalu apa kata Nabi? Hal istata'ta an tughayyiba wajhaka anni. Itu kata Nabi. Apakah bisa kau sembunyikan wajahmu dariku? Bukan Nabi benci pada dia, karena kalau nampaknya wajah Wahsy, ingat dia Hamzah. Itu dia tak benci. Jadi pahami dia dengan baik. Jangan katakan dendam. Ini tak bisa jadi dalil. Saya sudah maafkan tetangga saya itu Pak Ustaz. Kenapa kau tak datang ke rumahnya? Mau muntah saya nengok mukanya. Oh, tak bisa. Ini kasusnya berbeda. Jangan jadikan ini kias. Jika pakaian kotor jatuh ke dalam sumur, tenggelam, tak bisa dikeluarkan, apakah air sumur tersebut menjadi tak suci? Walaupun warna, rasa dan bau air sumur itu tak berubah, tidak najis. Airnya tetap air mutlak, suci mensucikan. Kenapa? Karena sumurnya dalam lebih 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Ma balaghal kullataini la yunjis. Kalau sampai 2 kulah, maka dia tak berubah menjadi najis. Apalagi warnanya, baunya, rasanya. Tapi sekarang jarang. Andai terjadi begitu di sumur kita, kita kuras, kita cari, masukkan galah, masukkan tim SWAT ke dalam, tak juga dapat. Apa boleh buat? Warnanya tak berubah, baunya tak berubah, rasanya tak berubah. Air itu suci. Yang kotor itu, ini mesin cuci. Mesin cuci tak sampai 2 kulah, airnya suci, masuk air suci, masuk celana anak kencing, bercampur baju koko, bercampur kain, mau dipakai sholat, mukena ibu pun bancur, masukkan deterjen, langsung kipas-kipas, jemur. Kenapa tak kau bilas? Ini tertulis, sekali kucek tanpa bilas. Tengok, ini tidak islami. Makanya setelah keringkan, setelah kering ganti dengan air baru, bilas 3 kali. Saya pernah dengar penceramah di TV yang mengutip Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali meninggal 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin, ulama besar. Namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Dia berkata, khusyuk dalam sholat itu sangat susah, sehingga paling tidak saat takbir pertama membaca niat kita bisa khusyuk. Ayahanda Ustaz, tolong saya bagaimana agar bisa khusyuk dalam sholat. Udah tadi dibahas. Saya tak ingin menjadi golongan orang yang merugi. Betul. Bagaimana dalam takbir khusyuk? Qasad, ta'arad, ta'ayin. Sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Allahu Akbar. Payah hati saya Pak Ustaz. Itulah maka dibantu dengan usolli. Usolli fardol maghribi. Berapa rakaat? 3 rakaatin. Salat ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmuman lillahi ta'ala. 3 rakaatin, 3 rakaat. Datang jamaah umrah, ditanya sama security, tinggal di lantai berapa? 3 rakaatin. Lantai 3. Ayahanda Ustaz, bagaimana cara mengucapkan huruf dhad? Posisi lidah dan pengucapannya. Saya sudah baca buku serta melihat dan mendengar video dari Syekh Quraim Rajih, ahli qiraat dari Suriah, Syekh Quraim Rajih. Ustadz belajar baca Fatihah sama siapa? Dengan Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Berapa lama baca Fatihah? 3 bulan tak pindah-pindah. Macam mana bunyinya? Gini bunyinya, yang semampu saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah yang saya baca dulu. Berubah-ubah sedikit mungkin karena gigi ada tanggal sedikit. Letakkan ujung lidah di gigi depan atas. Gigi itu tak ada lagi. Maka belajarlah ketika masih sempurna. Bapak yang sudah tak ada jangan tersinggung. Saya tak ada niat. Ayahanda Ustadz, bagaimana cara menjadi penghafal Quran? Saya tak hafal Quran. Di Al-Azhar 4 tahun, 1 tahun 2 juz, 2 juz, 2 juz. Itu pun sekarang banyak yang hilang. Masuk ke mall hilang 2 juz. Tanyalah kepada Al-Mukarram Ustadz yang hafal-hafal Quran, Al-Hafiz Imam Masjid An-Nur, tanya. Apakah memelihara jenggot itu hukumnya wajib? Mazhab Syafi'i memelihara jenggot sunat. Sunat lawannya makruh. Kalau memelihara jenggot sunat, maka mencukurnya tidak haram, sekedar makruh. Adik-adik, bapak-bapak yang sudah berjenggot, jagalah, bagus. Ustadz, kenapa tak Ustadz panjangkan? Ini kalau panjang tajam macam tusuk sate bus. Tapi ada yang berjenggot ganteng-ganteng, bagus, silakan bapak. Lembut dia, turunnya ke bawah, ganteng. Menengok wajahnya bertambah iman orang. Sebagai Muslim Indonesia yang beraliran Sunni, bagaimana saya mencikapi Syiah? Mohon penjelasan Ustaz. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan kau salat di belakang Syiah, kata Imam Syafi'i. Muridnya Al-Buaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana sifat Syiah itu wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i menjawab, man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu bukan khalifah, Abu Bakar dan Umar itu perampok, maka dia Syiah. Itu ciri-ciri. Pengajian pertama tentang cinta ahli bait. Ya Husain, ya Husain, kenapa engkau meninggal di Karbala? Pertemuan yang kedua, Allah melaknat Abu Bakar dan Umar. Syiah. Hati-hati, Syiah sudah mulai masuk. 3 yang menyerang kita. Iran dengan Syiah, Cina membawa komunis, Barat membawa Kristen ekstrim. 3, hati-hati. Bagaimana saya menyikapi Wahabi, Pak Ustadz? Wahabi ada yang baik, ada yang lunak, ada yang keras, ada yang sedang. Ustadz punya kawan yang lunak. Ya, foto buku saya dibuatnya di FB-nya. Bila Anda ingin keluar dari kotak kecil kepicikan, bacalah buku Ustadz Abdul Somad. Dia salafi, kawan saya, baik, tak pernah mempermasalahkan jenggot saya. Sama-sama kami ceramah di Al-Falah subuh, waktu belum pindah ke An-Nur. Cipika-cipiki kami, tak ada dia, baik sampai hari ini. Jadi ada yang lunak tapi ada yang keras. Somad pelaku bid'ah itu diundang dialog, tak pula mau. Katanya tak boleh duduk bersama pelaku bid'ah. Jadi jangan pukul rata. Saya tak senang dengan pukul rata. Salafi Wahabi itu enggak. Ada yang baik, banyak macam jenisnya. Tapi kata kawan saya, ada modelnya yang baik macam dia tak bisa jangan sweeping pukul rata. Apakah kita boleh berteman dengan orang ateis? Berteman dengan orang ateis, kuat menceramahinya seperti yang dilakukan Zakir Naik, boleh. Tapi kalau berteman kita yang goyang, saya mau menyelamatkan dia, tiba-tiba tukang pancing dilarikan ikan paus. Jangan. Kuatkah imanmu atau tidak? Bolehkah saya berteman dengan kaum LGBT? Orang yang LGBT, kalau dia sekedar melambai, zaman Nabi diasingkan. Tempat pengasingannya namanya Naqi. Tempat pemakaman di Madinah namanya Baqi. Tempat pengasingan bencong namanya Naqi. Beda titik, bawah Baqi, atas Naqi. Lokalisasi bencong. Bencong tak boleh hidup di tengah kita.
Tapi sekarang iklan-iklan bencong luar biasa. Bang Saleh di tengah Upin dan Ipin. Sebagai muslim kita tak akan pernah mendukung, setuju dengan ide dan pemikiran serta tingkah laku mereka yang bertentangan Islam. Tapi kita hanya ingin menjalin hubungan baik dan saling menghormati. Tak bisa. Bagaimana kita mau saling menghormati? Dia melambai dipegangnya paha kita. Apa kabar mas? Bisa. Tapi kalau kita bisa menyelamatkan dia, ya bisa kita menceramahi dia. Saya belum pernah ceramah ke bencong-bencong lagi. Ustaz, apakah hal yang patut kita lakukan di sini untuk membantu saudara muslim kita korban perang adu domba di Timur Tengah? Pertama, kirimkan bantuan. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mengirimkan bantuan, dia sama macam orang jihad fisabilillah. Tak bisa kirim bantuan, doa kunut nazilah. Tadi subuh Sabtu di An-Nur, kebetulan Imam Ustadz Nazri tak ada. Mana Ustadz Nazri? Tak ada. Ustadz Samad maju, kok tahu gini terlambat saya datang. Baca doa kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Pulang saya ke rumah, saya bawa makcik dengan kakak sepupu. Waktu kau berdoa tadi mat menangis kan. Paham kalian? Enggak. Jadilah. Doa. Makanya tak pernah saya lupakan dalam khutbah Jumat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Amin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Amin. Allahumma farriq jam'ahum wa shattid shamlahum wal anhum la'nan tawila. Amin. Kata jamaah. Kenapa kalian kuat tadi? Saya tengok Ustaz kuat, kami kuat pula. Sebagai seorang muslim di Indonesia, negara Islam mana yang dapat kita percaya? 1. Arab Saudi dengan aliansinya. 2. Turki. 3. Iran dan Suriah. 4. Mesir. Iran dan Suriah tak bisa kita percaya karena Iran Syiah Rafidah, sedangkan Suriah Syiah Nusairiyah dibantu oleh Vladimir Putin. Mesir tak bisa karena Al-Sisi menggulingkan Morsi yang jelas-jelas partai Islam. Yang bisa dipercaya Turki dengan Saudi Arabia dan aliansinya. Turki nomor 1, Saudi Arabia. Apa pendapat Ustaz tentang Ustaz Quraisy Shihab? Banyak orang berkata beliau Syiah. Bagaimana tentang buku tafsirnya Al-Misbah? Sudah dibahas oleh Dr. Afrizal Nur. Dulu banyak orang nanya saya tentang tafsir Misbah. Saya mohon maaf Pak, saya tak paham Misbah, tak pernah saya baca. Saya baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi. Maka kalau mau ini Dr. Afrizal. Sudah dibahas di Masjid Al-Falah. Tuntas, putus tentang pengaruh-pengaruh. Dia tidak Syiah, tapi dia masuk dalam At-Taqrib Bainal Mazahib, dialog Sunni Syiah. Ini mesti dijelaskan. Ada ulama-ulama yang masuk ke dalam tapi keluar. Dr. Yusuf Qardawi pernah ikut masuk ke dalam, keluar. Waktu ditanya, Syekh Qardawi, ya, kenapa engkau keluar dari dialog Sunni Syiah? Aku tak bisa duduk sama Syiah. Kenapa? Aku mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Tiba-tiba dia mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kira-kira kalau kita duduk dekat, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, kawan kita di sebelah laknatullahi alaih. Bisa tak kita duduk sama-sama dia? Untung tak kutepuk kan muncungnya. Enak aja dia bilang laknatullahi alaih. Itu membuat Syekh Qardawi tak bisa duduk bersama dengan Syiah. Kenapa mereka bisa duduk bersama? Punya yayasan, bantu. Punya pesantren, bantu. Diberangkatkan. Luar biasa dana syiahisasi. Luar biasa. Mengapa pada zaman dulu ada hamba sahaya? Apakah boleh memperjualbelikan manusia? Mengapa dulu boleh memperlihatkan aurat depan hamba sahaya? Bagaimana jika hamba sahayanya berlainan jenis kelamin? Nabi Muhammad datang di tengah masyarakat peminum khamar. Maka khamar tidak langsung khamar haram. Kalau khamar haram orang lari dari Islam.
maka haram khamar 3. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa khamar itu ada manfaatnya. Khamar boleh. Turun ayat kedua, mereka tetap minum khamar, mabuk-mabuk. Pas azan mereka sholat. Ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Sambil mabuk, wala na'budu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud wala na'budu ma'abattum wala na'budu. Turun ayat, la taqrabus salah, jangan kau salat wa antum sukara, waktu kau sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau cakapkan. Jam 8 pagi mabuk boleh, jam 10 boleh, jam 11 jangan, nanti mabuk waktu sholat zuhur. Tapi ketika turun ayat ketiga baru innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhi. Nah, begitu juga dengan kasus hamba sahaya. Sebelum zaman Nabi Muhammad, hamba sahaya berkeliaran, perang suku, kalah jadi hamba sahaya, dijual. Datang Nabi Muhammad SAW, dibelinya hamba sahaya itu namanya Thauban, fa'ataqahu, dibebaskannya. Kalian mau masuk surga? Ya, beli, bebaskan. Datanglah Abu Bakar Siddiq, dibelinya budak. Nama budak itu Bilal bin Abi Rabah. Yang membebaskan Bilal, Abu Bakar Siddiq. Jadi Islam datang menghapuskan hamba sahaya. Jadi kalau ada orang baca ayat, ini Pak Ustaz ada hamba sahaya, ente pahami dengan baik. Islam datang, hamba sahaya menjamur. Islam menghapuskan pelan-pelan. Nabi meninggal hari Senin, beberapa hari sebelum meninggal, semua hamba sahaya dibebaskannya. Apakah Nabi Muhammad menikahi Maria Kiptiah? Jika tidak, mengapa Nabi mempunyai anak dengan Maria? Status Maria itu budak, pemberian dari Raja Mesir namanya Mukaukis. Mana yang lebih kuat, nikah atau budak? Lebih kuat budak. Karena kalau nikah, akadnya itu akad nikah. Tapi kalau budak, hak milik. Ustadz saya dulu di pesantren mengajarkan, ini batang kayu, ini untuk membuat tangga. Kalau nikah itu kata dia diikat pakai tali. Kalau budak itu dipaku. Yang sudah dipaku tak perlu diikat pakai tali. Ingat betul saya penjelasan dia itu. Yang sudah dipaku tak perlu diikat pakai tali. Budak hamba sahaya tak perlu lagi dinikahi. Tapi ini jangan diekspos sehingga orang yang tak paham, jahil, asik mengekspos. Ini kan gara-gara siapa yang berceramah ini? Berselemak atau siapa yang di TV? Ini macam tak ada kajian lain. Akhirnya banyak jamaah menanyakan ini. Kasus hamba sahaya, ini Islam sudah menghapuskan hamba sahaya. Jadi Nabi, apakah dia menikahi atau tidak? Yang jelas Nabi tak berzina. Nabi dikasih hadiah dan hamba sahaya, lalu kemudian lahirlah anaknya laki-laki bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Makam Maria Al-Qibtiyah di pemakaman Baqi. Seandainya dia Kristen tak Islam, tak mungkin dimakamkan di pemakaman Baqi. Kenapa ada tanda wakaf la? Dilarang berhenti di akhir kalimat. Apakah kita harus lanjut membaca? Buka keterangan di ujung, keterangan wakaf. Ada namanya wakaf jaiz, ada namanya wakaf lazim, ada namanya wakaf tak boleh, wakaf mamnu'ul wuquf, mamnu' wakaf berhenti haram. Saya pernah dengar merokok sama dengan bunuh diri perlahan karena menghirup racun. Sehingga jika meninggal karena rokok, matinya mati fasik. Hukum rokok menurut Muhammadiyah haram. Rokok menurut Mufti Nasr Farid Wasil Saudi Arabia haram. Rokok menurut Mufti Syekh Abdul Aziz bin Bas Saudi Arabia haram. Rokok menurut MUI haram bagi ibu hamil, menyusui anak-anak dan orang sakit. Adapun orang yang sehat makruh. Ini perbedaan dua kelompok. Kenapa berbeda? Karena tak ada ayat menyebut tentang rokok. Ya ayyuhalladzina amanu jisamsu tadi. Karena tak ada ayat tentang rokok, ulama berijtihad. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.
La darara wa la dirara. Jangan memudaratkan orang lain, jangan memudaratkan diri sendiri. Yang ini mengatakan haram, yang ini mengatakan makruh. Ustaz condong kemana? Saya tak merokok, saya condong kepada haram. Ustaz, saat ini banyak ulama-ulama besar yang berbeda pandangan mengenai masalah penting seperti penistaan agama. Bisa Ustaz beritahu kami ulama mana yang harus kami dengar? La ilaha illallah. Sudah seterang-senterang mata ikutlah fatwa ulama. MUI mengatakan itu penistaan agama. Ustadz ketua FPI mengatakan begitulah perjuangan mereka. Orang Ciamis jalan kaki, kakinya pecah-pecah. Ente masih nanya juga lagi itu tidak. Itu penistaan agama. Tak ada tawar menawar. Ustaz, apakah shaf dalam sholat harus lurus dan rapat? Saya pernah merapatkan shaf, tapi yang berdiri di sebelah saya malah menjauh, merenggangkan kakinya. Dia belum mengaji. Wa kana ahaduna yulziqu. Tumit rata dengan tumit. Ini tumit, ini tumit. Di ujung sajadah. Yang rata tumitnya. Adapun ujungnya tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang-panjang aja, kalau pendek-pendek. Ini kelingking, ini kelingking. Qadamun biqadamin. Wa kana ahaduna yulziku. Salah seorang di antara kami menempelkan. Nabi tak ada nyuruh tempel. Tak pernah Nabi tempel. Tak pernah. Kata Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan. Artinya apa? Ada yang mampu menempelkan dan dia tak bergerak. Ketika ditempel dia tak bergerak. Tapi ada orang ketika kita tempel dia bergerak. Kalau kita tempel terus, asik ngurus kaki je lah. Saya kalau ditempel orang, saya tak pernah bergeser. Ditempelnya saya sekali, saya diam aja. Cuman bergerak-gerak pula kelingking dia. Geli saya. Jadi kalau kita tempel kawan kita itu bergeser dia, jangan kita tempel terlalu rapat, di agak-agak. Tapi sampai celah jauh, setan. Saddul halal. Luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Ingat, imam tak boleh angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Makanya imam kita tadi tengok belakang, lurus. Allahu akbar. Apa benar Fatimah putri Nabi selepas meninggal berbeda pendapat dengan Abu Bakar dan hingga kematiannya tak pernah berbicara? Syiah punya kerja. Abu Bakar sampai-sampai apa kata mereka? Umar mendobrak pintu Fatimah, lalu kemudian patah tulang Fatimah. Fatimah meninggal keguguran. Ini cerita bullshit, omong kosong luar biasa. Apa kata Al-Habib Umar bin Hafiz, juru bicara habaib keturunan Nabi Tarim Yaman? Datuk kami Ali bin Abi Thalib digambarkan Syiah sebagai orang lemah tolol. Kekuasaannya diambil, diam. Bininya ditendang, diam. Ya Ali bukan begitu. Waktu Nabi meninggal berapa umur Ali? Jarak Ali dengan Nabi 30 tahun. Ketika Nabi jadi Nabi 40 tahun, berapa umur Ali? 10. Ketika Nabi meninggal umur 63, berapa umur Ali? 33. Anak muda yang gagah perkasa. Jangan bayangkan Ali itu orang lemah. Kalau sempat bininya ditendang sampai patah keguguran, mati Abu Bakar dengan Umar itu dibantai oleh Ali. Ini Syiah menampilkan seolah-olah dia memuja-muja Ali, tapi digambarkannya Ali sebagai orang yang sangat lemah. Ikuti ceramah Al-Habib Umar bin Hafiz tentang kejahatan-kejahatan Syiah, memfitnah-fitnah yang luar biasa.